Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita percaya ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kita. Paling tidak untuk saat ini. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Selai rambut di kepala kita jatuh tanpa seizin daripada Tuhan, itu tidak terjadi. Apalagi ketika kita harus menghadapi segala sesuatu yang berat dalam hidup kita, segala sesuatu yang di luar kendali daripada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali mengizinkan perasaan mengambil alih peranan iman. Apa yang terjadi, apa yang tengah dia alami dalam hidupnya, semua itu mengambil alih peranan iman kita. Jangan pernah membiarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidup kita. Sebab perasaan sangat ditentukan oleh situasi dan keadaan. Tetapi iman justru mempengaruhi setiap keadaan. Itu sebabnya hiduplah dengan iman. Dan bukan sekedar iman, tetapi iman yang dewasa, yang memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu merupakan kesempatan bagi Tuhan sebagai satu proses. Dan ketika proses itu selesai, maka kita dapat berkata, aku akan timbul seperti emas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini wujud iman. Apa yang dimaksudkan dengan wujud iman? Kita akan bahas setelah kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini, saat ini kami datang di hadapan-Mu karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak bisa hidup tanpa campur tangan. Itu sebabnya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan pernah mampu. Kami butuh Engkau di atas segalanya. Bantu setiap kami Bapa untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Bukan hanya sekedar menjalani, tetapi kami berkemenangan di saat kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Biarlah lewat renungan yang sangat singkat ini, setiap kami boleh diberkati dan dikuatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Kejadian 12 ayat 4-9 ya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 12 ayat ke-4 sampai ke-9. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Maka mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan
Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat tadi dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kalau kita berbicara tentang umur, Bapak Ibu Saudara, Indonesia ini paling senang bicara tentang umur. Baru ketemu seseorang aja udah langsung tanya umur berapa. Padahal di negeri-negeri lain berbicara tentang umur itu adalah sesuatu yang tidak polite, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab umur itu adalah sesuatu yang begitu private bagi sebagian besar orang. Tapi orang di Indonesia ini paling kepo ya. Jadi begitu temu atau lagi ngobrol apapun pasti ada pertanyaan tentang umur. Nah, kalau kita berbicara tentang umur, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, maka kita seringkali mendengar ada sebuah pepatah yang begitu populer yang mengatakan life begins at 40. Hidup yang sesungguhnya dimulai pada saat usia 40 tahun. Salah satu yang menjadi pengertiannya adalah sebelum berumur 40, seseorang masih boleh bereksperimen dalam hidupnya. Berganti-ganti karier dan profesi. Cari kemapanan. Namun, setelah seseorang telah mencapai umur 40, maka ia harus sudah mantap di suatu tempat. Menekuni karier dan profesinya. Tidak bisa lagi loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah sini. Sebab jika di usia itu ia masih belum mempunyai tempat yang tetap, masih berpindah-pindah tempat tinggal dan bergonta-ganti profesi, maka ia cenderung tidak akan meraih apa-apa dalam hidupnya. Itu sebabnya life begins at 40. Namun saat ini kita mau belajar banyak tentang seorang Abram. Kita baca tadi dalam firman-Nya, dan lihatlah keberanian Abram dalam menjawab panggilan Tuhan atas hidupnya. Yakni ketika Tuhan memintanya untuk meninggalkan tanah kelahiran, sanak keluarganya, dan kehidupan yang sudah begitu mapannya di Haran. Padahal saat itu Abram sudah tidak muda lagi. Bahkan sudah berumur 75 tahun. Sudah berusia senja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi inilah respon Abram terhadap panggilan Tuhan itu. Maka pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Padahal ia belum tahu negeri mana yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ini istilahnya mengikuti Tuhan membabi buta. Sekalipun tidak tahu kemana, tetap dia ikuti saja Tuhan. Bagaimana Abram bisa bersikap demikian, Bapak Ibu Saudara? Pertama, Abram sadar benar siapa Tuhan atas hidupnya. Kesadaran inilah yang membuat Abram selalu yes sama Tuhan. Dan yang kedua, Abram sadar bahwa hidup yang dihidupinya itu adalah milik Tuhan. Dan ia menghidupinya dengan kesadaran secara nyata.
Karena dia tahu hidupnya milik Tuhan, jadi Tuhanlah yang paling berhak atas hidupnya. Dan Tuhanlah yang paling bertanggung jawab atas hidupnya. Itu sebabnya ketika Tuhan suruh begini, suruh begitu, dia ikuti habis-habisan. Tanpa bertanya. Tanpa ragu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Abraham mempunyai keyakinan bila hidupnya adalah milik Tuhan, maka ia percaya bahwa masa depan dan hidup matinya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan takut akan masa depan. Sebab apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Kalau kita bilang kita takut akan masa depan, pasti masa depan yang kita takut itu adalah yang nggak bagus. Sebab kalau masa depan yang bagus, masa kita takut? Nah, kalau kita takut, berarti tidak bagus. Dan kalau kita hidup seperti itu, maka masa depanmu tidak akan bagus. Sebab apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Makanya nggak usah takut akan masa depan. Firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Rancangannya ada masa depan yang penuh pengharapan. Itu aja yang kita pegang. Dan jangan pernah takut mati. Ada banyak orang stres takut mati. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah waktu, dengan cara apapun kau tidak akan pernah bisa tahan, memperpanjang, dan menahan kematian. Kalau sudah waktu, sedang berada di tempat aman pun engkau akan jalan. Even di tempat tidur, 2 orang tua saya dipanggil Tuhan dalam keadaan tidur. Tapi kalau belum waktu, apapun yang terjadi, sedahsyat apapun hal yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan membuat kita mati. Karena belum waktu. Jadi nggak usah takut. Sebagaimana Abraham mempunyai keyakinan bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, maka ia percaya bahwa masa depan dan hidup matinya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya Abraham diberi gelar Bapak orang beriman. Galatia 3 ayat yang ke-7. Bapak orang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman bukanlah sekedar sebuah dogma yang indah dengan dukungan argumen filsafat yang sulit. Namun sesungguhnya iman itu sederhana dan nyata, yaitu ketaatan untuk melakukan kehendak dan panggilan Bapa Tuhan kita. Itu adalah iman. Sesederhana, sesimpel itu. Taat untuk melakukan kehendak dan panggilannya. Sebagaimana Abraham lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah sekali lagi ini menjadi perenungan bagi setiap kita dalam kehidupan kita pribadi. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Adakah kita mentaati dan meyakini bahwa Dia sanggup untuk menuntun dan memelihara hidup kita? Kalau kita sudah memiliki keyakinan ini, maka biarlah setiap kita memiliki keberanian untuk melangkah dan menjawab panggilan Tuhan atas hidup setiap kita. Ambillah bagian dalam pelayanan. Arahkan hidup kita hanya kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan bagi kita di surga. Dan jangan melekat pada harta duniawi yang sangat fana ini. Beriman adalah menanggalkan keyakinan pada kemampuan sendiri dan menyandarkannya kepada Tuhan
yang kasihnya sudah sangat terbukti. Biarlah kesadaran akan hal ini membuat kita memiliki hati seorang hamba dengan keyakinan dan pengakuan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarlah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan di atas segalanya. Sebab segala sesuatu yang kita punya hari ini itu adalah datangnya daripada Tuhan. Dan bukan oleh karena kuat gagah kita, bukan karena kekuatan, kepintaran kita, semua hanya karena Tuhan. Sebab ketika kita datang ke dunia, kita tidak bawa apapun. Jadi apapun yang kita miliki hari ini itu semuanya datang dari Tuhan. Dan ketika kita memiliki semuanya itu, biarlah kita memiliki hati sebagai hamba yang selalu mau taat dan setia kepadanya. Mari sekali lagi kita akui sama-sama di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa,
kebenaran sampai selamanya. Hanya Engkaulah Tuhan, segalanya. Hanya Engkaulah yang kami perlu selamanya. Hinarabo, hinalabaya rabashandina, selamanya. Hanya Engkaulah yang kami andalkan, yang kami percaya. Bapa sumber anugerah, kami menghampiri-Mu Tuhan dengan perasaan tidak menentu dalam pikiran kami. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami telah membaca tentang kasih-Mu dalam Alkitab. Kami sudah mendengar melalui khotbah di gereja. Bahkan kami merasakan sendiri kasih-Mu itu. Tetapi apakah Engkau mengasihi kami sepanjang waktu? Kami sungguh tidak mengerti bagaimana Engkau dapat melakukan hal itu. Bahkan pada saat kami mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, kami tahu Engkau sabar terhadap kami, menginginkan kami senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Engkau senantiasa ingin membentuk karakter kami sesuai dengan yang Engkau mau. Tuhan dan sahabat kami memberanikan diri untuk bertanya dan berharap, apakah kami dapat memiliki hubungan yang intim denganmu sebagai sahabat? Apakah mungkin Tuhan bahwa kasih-Mu kepada kami dapat melampaui batasan hubungan antara pelayan dengan Tuhan atau hamba dengan Tuhan? Kami sangat mendambakan hubungan yang lebih dalam dengan-Mu. Kami mencari-Mu dengan tekun. Jiwa kami haus kepadamu. Hati dan daging kami rindu akan Engkau. Seperti seekor rusa yang rindu akan sungai-Mu yang berair, demikian pula jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau mengetahui semua hal mengenai kami. Kami ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Engkau. Kami ingin hati kami selaras dengan hati-Mu. Kami ingin mengetahui apa saja yang menyukakan hati-Mu, yang mendukakan hati-Mu, dan apa yang melukai hati-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua kita sama-sama katakan amin.